Bapak dan Ibu, bulan puasa biasanya berbuka dengan apa? Teh manis, gorengan, atau langsung makan berat? Yang bahaya adalah berbuka dengan makanan yang salah. Akibatnya, asam urat, kolesterol, dan hipertensi jadi naik. Dan yang mengejutkan, setelah berbuka malah mengantuk berat. Perut terasa penuh dan tarawih jadi tidak nyaman. Di video kali ini, saya akan bahas 5 camilan murah untuk berbuka yang bantu turunkan asam urat, kolesterol, dan hipertensi. Video ini penting sekali untuk disimak supaya bulan Ramadan ini ibadah lancar, puasa berkah, dan tubuh sehat. Sebelum saya lanjutkan, tolong Bapak dan Ibu bantu like, share, dan subscribe ya, supaya tidak ketinggalan info lainnya. Dan juga komen umur berapa dan dari kota mana, supaya kita bisa saling menyapa, berbagi pengalaman, dan mendoakan. Bapak dan Ibu, coba saya tanya dulu ya, saat waktu berbuka puasa tiba, biasanya Bapak dan Ibu paling sering mencari apa? Teh manis, gorengan, atau langsung makan berat? Tidak salah memang, karena setelah seharian menahan lapar dan haus, tubuh tentu ingin segera mendapatkan energi. Namun, khusus untuk Bapak dan Ibu yang usianya sudah di atas 60 tahun, ada satu hal penting yang sering luput kita perhatikan, yaitu pilihan camilan saat berbuka puasa. Padahal apa yang kita makan saat berbuka sangat berpengaruh pada kondisi tubuh, termasuk asam urat, kolesterol, dan tekanan darah. Di video ini, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu mengenal 5 camilan murah yang bisa rutin dikonsumsi saat berbuka puasa agar ibadah lancar, puasa berkah, dan tubuh tetap sehat. Kenapa camilan saat berbuka itu penting? Bapak dan Ibu, mari kita pahami bagian ini pelan-pelan. Saat azan maghrib berkumandang, tubuh Bapak dan Ibu sebenarnya baru saja menyelesaikan tugas yang cukup berat, yaitu berpuasa selama belasan jam. Selama waktu itu, tubuh tidak menerima makanan, tidak menerima cairan, dan tetap bekerja menjalankan fungsinya. Gula darah perlahan menurun, cairan tubuh berkurang, dan organ pencernaan berada dalam kondisi istirahat. Inilah sebabnya, saat waktu berbuka tiba, tubuh tidak bisa langsung diperlakukan seperti biasa Bapak dan Ibu. Kalau kita langsung makan berat, langsung minum manis berlebihan, atau langsung makanan berminyak, tubuh bisa kaget. Yang sering terjadi adalah perut terasa penuh, dada terasa tidak nyaman, badan terasa berat, bahkan ada yang merasa pusing atau lemas setelah berbuka. Ini bukan karena puasanya, tapi karena cara berbukanya. Apalagi untuk Bapak dan Ibu yang usianya sudah tidak muda lagi. Sistem pencernaan bekerja lebih pelan dibandingkan usia muda. Organ tubuh juga butuh waktu lebih lama untuk beradaptasi. Karena itu, camilan saat berbuka punya peran yang sangat penting. Camilan bukan sekedar pengganjal, tapi sebagai jembatan dari kondisi puasa menuju kondisi makan kembali. Camilan yang tepat membantu tubuh bangun perlahan, bukan secara mendadak. Memberi sinyal ke tubuh bahwa sebentar lagi akan ada makanan, sehingga organ pencernaan bisa bersiap. Bapak dan Ibu, dengan camilan yang tepat, gula darah bisa naik secara bertahap, tidak melonjak tiba-tiba. Cairan tubuh mulai tergantikan, tanpa membuat jantung bekerja terlalu keras. Lambung juga terasa lebih tenang, sehingga saat makan utama, tubuh sudah siap menerimanya. Sebaliknya, kalau camilan saat berbuka salah, misalnya terlalu manis, terlalu berminyak, atau terlalu banyak, tubuh bisa terasa lelah, justru setelah berbuka. Padahal seharusnya berbuka membuat kita lebih segar. Bapak dan Ibu, inilah alasan kenapa banyak orang merasa mengantuk berat setelah berbuka, atau merasa tidak nyaman saat sholat tarawih. Bukan karena ibadahnya, tapi karena tubuh sedang kewalahan mencerna. Maka dari itu, kita tidak sedang membicarakan larangan, kita sedang membicarakan kebiasaan yang lebih bijak. Camilan yang tepat akan membantu tubuh beradaptasi secara perlahan, memberi energi secukupnya tanpa membebani organ. Dengan cara ini, badan terasa lebih ringan, nafas terasa lebih lega, dan aktivitas ibadah bisa dilakukan dengan lebih nyaman. Bapak dan Ibu, tujuan kita sederhana, puasa tetap jalan, ibadah tetap lancar, dan tubuh tetap dijaga. Karena kesehatan adalah bekal agar kita bisa terus beribadah dengan tenang. Setelah memahami bagian ini, sekarang Bapak dan Ibu akan lebih mengerti kenapa pilihan camilan saat berbuka tidak boleh dianggap sepele. Dan di bagian selanjutnya, kita akan bahas satu persatu camilan murah dan sederhana yang bisa membantu tubuh Bapak dan Ibu tetap nyaman selama bulan puasa. Camilan pertama, kurma secukupnya. Bapak dan Ibu, kalau kita bicara tentang berbuka puasa, rasanya hampir tidak bisa dipisahkan dari yang namanya kurma. Sejak dulu, kurma sudah menjadi pilihan utama saat berbuka karena rasanya manis alami, teksturnya lembut, dan mudah dikunyah. Namun Bapak dan Ibu,
Yang sering menjadi masalah bukanlah kurmanya, melainkan jumlahnya. Coba Bapak dan Ibu ingat, saat berbuka, kadang tanpa sadar kurma bisa dimakan 5, 6, bahkan lebih dari itu. Padahal untuk tubuh di usia lanjut, jumlah sangat menentukan dampaknya. Kurma memang mengandung gula alami yang berfungsi membantu tubuh mendapatkan energi kembali setelah seharian berpuasa. Gula alami ini membantu mengangkat tenaga, mengurangi rasa lemas, dan membuat tubuh lebih siap untuk melanjutkan ibadah. Namun, jika dikonsumsi berlebihan, tubuh bisa bekerja terlalu keras, terutama dalam menyesuaikan energi yang masuk. Itulah sebabnya, untuk Bapak dan Ibu, 2-3 butir kurma sudah lebih dari cukup. Dengan jumlah ini, tubuh mendapatkan manfaat tanpa harus merasa kaget, tanpa membuat kepala terasa berat, dan tanpa menimbulkan rasa tidak nyaman. Bapak dan Ibu, berbuka puasa yang baik bukanlah tentang langsung kenyang, melainkan tentang memberi sinyal perlahan kepada tubuh bahwa waktu makan telah tiba. Kurma berfungsi sebagai pembuka, bukan sebagai pengganti makan utama. Saat kurma masuk ke tubuh mulai terbangun perlahan, pencernaan mulai aktif, dan rasa lapar yang ekstrim mulai menurun. Inilah yang membuat kita lebih tenang, lebih terkendali saat melanjutkan ke makanan berikutnya. Bapak dan Ibu, coba perhatikan perbedaannya. Saat berbuka dengan 2 atau 3 kurma, biasanya perut terasa lebih nyaman, tidak begah, dan tidak langsung ingin makan berlebihan. Bandingkan dengan berbuka kurma terlalu banyak, lalu ditambah minuman manis. Tubuh seringkali terasa berat dan cepat mengantuk. Padahal di waktu berbuka, kita masih ingin melanjutkan ibadah, sholat maghrib, sholat isya, dan tarawih. Karena itu kurma secukupnya justru membantu ibadah menjadi lebih ringan. Bapak dan Ibu tidak perlu memilih kurma yang mahal, tidak perlu jenis tertentu. Yang terpenting kurma bersih, disimpan dengan baik, dan dikonsumsi dalam jumlah wajar. Jika Bapak dan Ibu tidak terbiasa dengan kurma, tidak masalah. Bisa dikunyah pelan-pelan sambil minum air putih. Yang penting tidak tergesa-gesa. Bapak dan Ibu, saya ingin bertanya sejenak. Mulai hari ini, apakah Bapak dan Ibu bersedia mencoba membatasi kurma saat berbuka? Cukup 2-3 butir saja. Kalau iya, insya Allah tubuh akan terasa lebih ringan dan puasa menjadi lebih nyaman. Karena sekali lagi, yang kita kejar dari kurma adalah manfaatnya, bukan rasa kenyang dan bukan jumlahnya. Camilan kedua, ubi rebus atau ubi kukus. Bapak dan Ibu, sekarang kita bahas camilan kedua, yaitu ubi rebus atau ubi kukus. Coba saya tanya pelan-pelan ya. Kapan terakhir kali Bapak dan Ibu berbuka puasa dengan ubi? Sebagian dari kita mungkin langsung berpikir, ubi itu makanan sederhana, makanan kampung, atau makanan orang dulu. Padahal, justru disitulah keistimewaannya. Bapak dan Ibu, ubi adalah salah satu camilan murah yang sering sekali diremehkan. Padahal, manfaatnya sangat besar, terutama untuk tubuh di usia lanjut. Ubi mengandung serat alami yang membantu sistem pencernaan bekerja lebih tenang, lebih teratur, dan tidak terburu-buru. Ini penting sekali, karena saat puasa, pencernaan kita seperti baru bangun tidur. Kalau langsung diberi makanan berat, tubuh bisa kaget. Dengan ubi, tubuh diajak bekerja pelan-pelan. Bapak dan Ibu, serat dalam ubi juga membantu agar perut tidak terasa begah, tidak terasa penuh berlebihan, dan tidak cepat lapar kembali. Inilah alasan kenapa ubi membuat rasa kenyang datang perlahan, bukan kenyang mendadak yang sering membuat kita ingin rebahan atau merasa lemah setelah berbuka. Kalau Bapak dan Ibu berbuka dengan ubi, biasanya keinginan untuk makan berlebihan saat makan utama bisa lebih terkontrol, tubuh terasa lebih siap, dan porsi makan pun lebih wajar. Selain itu, ubi juga mengandung karbohidrat alami yang dilepas secara bertahap sehingga energi terasa lebih stabil, tidak naik turun dengan cepat. Bapak dan Ibu, ini penting karena energi yang stabil membantu tubuh tetap nyaman saat sholat maghrib, sholat isya, dan tarawih. Sekarang, kita bahas cara mengonsumsinya. Pilih ubi yang direbus atau dikukus. Bukan digoreng, bukan dibakar dengan tambahan gula. Tidak perlu ditambah gula, tidak perlu ditambah santan. Karena rasa manis alami ubi sudah cukup untuk lidah kita. Justru kalau ditambah gula dan santan, manfaatnya bisa berkurang dan tubuh menjadi lebih berat. Bapak dan Ibu, 1 potong ubi ukuran sedang saja sudah cukup untuk berbuka. Tidak perlu banyak, yang penting rutin dan dikunyah dengan pelan. Coba rasakan.
Saat Bapak dan Ibu berbuka dengan ubi, biasanya perut terasa lebih adem, lebih tenang, dan tubuh terasa lebih ringan. Ini yang kita cari. Bukan hanya rasa kenyang, tapi rasa nyaman. Bapak dan Ibu, ubi juga mudah didapat. Bisa disiapkan dari sore, disimpan dengan baik, dan dihangatkan kembali saat berbuka. Sederhana, murah, dan bersahabat untuk tubuh. Jadi mulai hari ini, kalau Bapak dan Ibu bingung mau berbuka dengan apa, ingat satu hal sederhana. Ubi rebus atau ubi kukus bisa menjadi sahabat berbuka yang membuat puasa lebih nyaman, ibadah lebih lancar, dan tubuh tetap terjaga. Camilan ketiga, pisang. Bapak dan Ibu, sekarang kita masuk ke camilan ketiga yang sangat sederhana. Namun, seringki manfaatnya tidak kita sadari sepenuhnya, yaitu pisang. Bapak dan Ibu, pisang adalah buah yang hampir selalu ada di sekitar kita, mudah ditemukan di pasar, di warung, bahkan di kebun sendiri. Harganya pun sangat terjangkau, sehingga tidak memberatkan dan bisa dikonsumsi secara rutin tanpa khawatir biaya. Inilah yang membuat pisang menjadi pilihan cemilan yang sangat cocok, terutama untuk Bapak dan Ibu yang sedang menjalankan ibadah puasa. Bapak dan Ibu, saat berpuasa, tubuh kita kehilangan cukup banyak cairan dan juga mineral penting. Salah satu mineral yang sangat dibutuhkan tubuh adalah kalium. Kalium berperan membantu menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh, membantu kerja otot, dan membantu tubuh tetap terasa stabil. Itulah sebabnya pisang menjadi buah yang baik dikonsumsi saat berbuka, karena membantu tubuh beradaptasi kembali setelah seharian berpuasa. Selain itu, Bapak dan Ibu, pisang juga dikenal sebagai buah yang bersahabat dengan lambung. Teksturnya lembut, tidak keras, tidak asam, dan tidak merangsang lambung bekerja terlalu keras. Bagi Bapak dan Ibu yang sering merasa perut kurang nyaman atau lambung terasa sensitif, pisang bisa menjadi pilihan yang aman dan menenangkan. Saat berbuka, pisang membantu lambung menerima makanan dengan lebih pelan, tidak kaget, dan tidak langsung terasa penuh. Bapak dan Ibu, pisang juga memberikan rasa kenyang yang cukup, namun tidak berlebihan. Ini penting karena seringkali setelah berbuka, kita merasa ingin makan terlalu banyak. Dengan mengonsumsi satu buah pisang terlebih dahulu, rasa lapar bisa lebih terkontrol, sehingga saat makan utama, kita tidak makan secara berlebihan. Hal sederhana ini sangat membantu menjaga kenyamanan tubuh, terutama bagi Bapak dan Ibu di usia lanjut. Namun perlu diingat Bapak dan Ibu, porsi tetap menjadi kunci. Untuk berbuka puasa, cukup satu buah pisang ukuran sedang saja. Tidak perlu 2, tidak perlu 3. Karena yang kita kejar adalah manfaatnya, bukan jumlahnya. Pisang sebaiknya dikonsumsi dalam kondisi segar, tidak digoreng, tidak diberi gula, dan tidak dicampur bahan lain yang berat. Dengan begitu, manfaat alaminya bisa kita rasakan dengan lebih baik. Bapak dan Ibu, coba perhatikan tubuh masing-masing. Saat berbuka dengan pisang, biasanya tubuh terasa lebih ringan, perut terasa lebih nyaman, dan energi perlahan mulai kembali. Ini yang membuat pisang sangat cocok sebagai camilan pembuka sebelum makan utama. Sekarang, saya ingin bertanya pada Bapak dan Ibu. Selama ini, apakah pisang sudah menjadi pilihan camilan berbuka, atau masih jarang dikonsumsi? Kalau masih jarang, mungkin mulai puasa ini Bapak dan Ibu bisa mencoba dan merasakan sendiri perbedaannya. Karena seringkali perubahan kecil memberikan dampak besar jika dilakukan secara rutin. Camilan keempat, kacang tanah rebus. Bapak dan Ibu, sekarang kita masuk ke pembahasan camilan keempat, yaitu kacang tanah rebus. Mungkin saat mendengar kata kacang tanah, sebagian Bapak dan Ibu langsung teringat. Kacang goreng, kacang asin, camilan renyah yang sering menemani minum teh. Lalu muncul pertanyaan di benak. Apa iya, kacang tanah cocok dijadikan camilan saat berbuka puasa? Apalagi untuk Bapak dan Ibu yang usianya sudah lanjut. Jawabannya bisa. Dan justru bisa sangat bermanfaat. Asal cara pengolahannya tepat dan cara mengonsumsinya bijak. Disinilah perbedaannya Bapak dan Ibu antara kacang tanah goreng dan kacang tanah rebus. Kacang tanah goreng biasanya dimasak dengan banyak minyak, sering ditambahkan garam berlebihan, dan dimakan tanpa sadar dalam jumlah besar. Sedangkan kacang tanah rebus diolah dengan cara yang jauh lebih sederhana. Hanya direbus dengan air, tanpa minyak, tanpa tambahan bumbu berat. Karena prosesnya sederhana, beban untuk tubuh juga lebih ringan. Bapak dan Ibu, kacang tanah rebus mengandung protein nabati. Protein ini sangat penting, terutama bagi Bapak dan Ibu yang sudah memasuki usia lanjut. Di usia lanjut, tubuh secara alami mengalami perubahan. Massa otot bisa berkurang pelan-pelan, tenaga tidak sekuat dulu, dan aktivitas ringan pun kadang terasa lebih melelahkan. Tanpa disadari, banyak lansia merasa cepat capek, sendi terasa berat,
dan gerak jadi lebih terbatas. Protein nabati dari kacang tanah rebus membantu tubuh mempertahankan kekuatan otot, sehingga Bapak dan Ibu masih bisa bergerak lebih nyaman, bangun duduk lebih ringan, dan menjalani aktivitas harian dengan lebih percaya diri, termasuk saat menjalankan ibadah, baik sholat tarawih maupun aktivitas ringan lainnya di rumah. Bapak dan Ibu, selain protein, kacang tanah rebus juga mengandung serat. Serat ini memiliki peran penting, terutama saat bulan puasa. Setelah seharian menahan lapar dan haus, sistem pencernaan kita perlu diajak bekerja secara perlahan, bukan langsung diberi makanan berat atau makanan berminyak. Serat dari kacang tanah rebus membantu proses pencernaan berjalan lebih teratur. Perut terasa lebih tenang dan tidak mudah begah. Bapak dan Ibu, serat juga membantu rasa kenyang bertahan lebih lama. Artinya, setelah berbuka, Bapak dan Ibu tidak langsung ingin makan berlebihan, tidak tergesa-gesa, dan tubuh punya waktu untuk beradaptasi. Ini sangat membantu agar setelah makan besar, perut tidak terasa penuh, nafas tidak terasa sesak, dan tubuh tetap nyaman hingga malam hari. Selain itu, kacang tanah rebus juga membantu menjaga kestabilan energi. Dengan energi yang lebih stabil, Bapak dan Ibu tidak mudah merasa lemas, tidak mudah mengantuk berlebihan, dan tetap bisa beraktivitas dengan nyaman setelah berbuka. Namun Bapak dan Ibu, ada satu hal yang sangat penting dan seringkali justru dilupakan, yaitu soal jumlah. Meskipun kacang tanah rebus memiliki manfaat, tetap tidak boleh dikonsumsi berlebihan. Ingat ya Bapak dan Ibu, yang bermanfaat itu adalah secukupnya. Cukup segenggam kecil saja, tidak perlu satu mangkuk penuh, tidak perlu dimakan terus-menerus. Kalau dikonsumsi terlalu banyak, tubuh justru bisa terasa berat, pencernaan menjadi lebih lambat, dan perut terasa tidak nyaman. Bapak dan Ibu, anggap saja kacang tanah rebus ini sebagai teman berbuka, bukan sebagai pengganti makan utama. Camilan ringan yang membantu tubuh bersiap sebelum menerima makanan utama. Waktu terbaik untuk mengonsumsinya adalah setelah minum air putih. Saat perut mulai terasa lebih siap, dikunyah pelan-pelan, tidak tergesa-gesa, dinikmati dengan tenang. Dengan cara seperti ini, tubuh akan menerima manfaatnya tanpa merasa terbebani. Bapak dan Ibu, kalau selama ini kacang tanah lebih sering hadir dalam bentuk gorengan atau camilan asin bulan puasa ini, mari kita coba versi yang lebih sederhana dan lebih bersahabat untuk tubuh, yaitu kacang tanah rebus. Murah, mudah dibuat, tidak ribet, dan bisa dinikmati bersama keluarga. Bahkan bisa disiapkan dari sore, disimpan secukupnya, dan dihangatkan saat waktu berbuka. Tidak. Sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, saya ingin bertanya kepada Bapak dan Ibu, apakah di rumah biasanya tersedia kacang tanah? Kalau iya, mungkin mulai hari ini bisa dicoba direbus dan dijadikan camilan berbuka. Cukup sedikit saja, tidak perlu banyak. Lakukan secara rutin, pelan-pelan, dan perhatikan bagaimana tubuh merespons. Bapak dan Ibu, kesehatan di usia lanjut bukan soal makanan mahal, bukan soal yang rumit, tapi soal pilihan yang tepat, cara yang sederhana, dan kebiasaan yang bijak. Camilan kelima, sayur bening hangat. Bapak dan Ibu, sekarang kita masuk ke camilan kelima yang sering dianggap sepele, padahal manfaatnya sangat besar, yaitu sayur bening hangat. Bapak dan Ibu, banyak orang mengira sayur bening itu hanya pelengkap makan, atau hanya cocok dimakan saat makan besar. Padahal, untuk Bapak dan Ibu yang sedang berpuasa, sayur bening justru sangat cocok dijadikan camilan saat berbuka. Kenapa begitu? Karena setelah seharian menahan haus, tubuh Bapak dan Ibu sebenarnya sangat membutuhkan cairan, bukan hanya dari air minum, tapi juga dari makanan. Sayur bening mengandung air alami yang membantu tubuh terhidrasi secara perlahan, tidak membuat perut terasa kaget, dan tidak membuat tubuh terasa gerah. Bapak dan Ibu, coba ingat, saat pertama kali berbuka, kalau langsung minum manis dan makan gorengan, seringkali perut terasa begah atau tubuh terasa lemas. Berbeda kalau berbuka dengan sayur bening hangat, tubuh terasa lebih tenang, perut terasa lebih nyaman, dan kepala terasa lebih ringan. Rasa hangat dari kuah sayur bening membantu sistem pencernaan kembali bekerja secara perlahan dan alami. Ini penting sekali untuk Bapak dan Ibu, karena di usia lanjut, sistem pencernaan tidak secepat saat muda. Bapak dan Ibu, selain membantu cairan tubuh, sayur bening juga mengandung serat. Serat ini membantu kerja usus, membantu buang air besar lebih lancar, dan membantu tubuh membuang sisa-sisa yang tidak dibutuhkan. Kalau pencernaan lancar, biasanya badan terasa lebih ringan, tidur pun lebih nyenyak. Sekarang kita bahas pilihan sayurnya Bapak dan Ibu. Sayur bening tidak harus mewah, tidak perlu mahal.
Yang penting sederhana dan mudah dicerna. Pilihan pertama, bayam. Bayam mudah didapat, murah, dan cepat dimasak. Bayam mengandung serat dan mineral yang membantu tubuh tetap bertenaga tanpa membuat tekanan darah naik. Pilihan kedua, labu. Labu memiliki rasa manis alami, teksturnya lembut dan mudah dicerna. Sangat cocok untuk bapak dan ibu yang sering merasa perut sensitif. Pilihan ketiga, wortel. Wortel memberi warna, rasa segar, dan tambahan nutrisi. Direbus hingga empuk agar mudah dikunyah dan tidak membebani lambung. Bapak dan ibu, yang paling penting dari sayur bening adalah cara memasaknya. Sayur bening sebaiknya tanpa santan, karena santan bisa membuat pencernaan bekerja lebih berat. Garam pun cukup sedikit saja, tidak perlu asin, karena tujuan kita bukan mencari rasa kuat, tapi mencari kenyamanan tubuh. Bapak dan ibu, sayur bening yang terlalu asin bisa membuat tubuh menahan cairan dan membuat tekanan darah tidak stabil. Maka semakin sederhana justru semakin baik. Bapak dan Ibu, coba bayangkan, saat azan maghrib berkumandang, Bapak dan Ibu duduk dengan tenang, minum air putih, lalu menyeruput sayur bening hangat. Perlahan, tubuh mulai terasa nyaman, nafas terasa lebih lega, dan hati terasa lebih tenang. Setelah itu, barulah Bapak dan Ibu melanjutkan dengan camilan lain atau makan utama. Dengan cara ini, tubuh tidak kaget, perut tidak begah, dan ibadah setelah berbuka bisa dilakukan dengan lebih khusyuk. Bapak dan Ibu tidak perlu setiap hari harus sayur yang sama. Hari ini bayam, besok labu, lusa wortel. Boleh berganti-ganti agar tidak bosan dan tubuh mendapatkan variasi. Yang penting, sayur bening ini dijadikan kebiasaan bukan hanya sesekali. Karena kebiasaan kecil yang dilakukan rutin seringkali memberi dampak besar untuk kenyamanan puasa. Sekarang, saya ingin bertanya pada Bapak dan Ibu, selama ini, apakah sayur bening sudah sering hadir di meja berbuka atau justru jarang sekali? Kalau masih jarang, mungkin mulai besok Bapak dan Ibu bisa mencoba. Tidak perlu banyak, 1 mangkuk kecil saja sudah cukup. Bapak dan Ibu ingat ya, tujuan kita berpuasa bukan menyiksa tubuh, tapi melatih diri sambil tetap menjaga kesehatan. Dengan pilihan sederhana seperti sayur bening hangat, insya Allah puasa terasa lebih nyaman, ibadah lebih lancar, dan tubuh tetap terjaga. Bapak dan Ibu, dari 5 camilan tadi, kurma secukupnya, ubi rebus, pisang, kacang rebus, sayur bening hangat, tidak harus semuanya. Cukup pilih 1 atau 2 dan lakukan secara rutin. Yang penting konsisten dan sesuai dengan kondisi tubuh masing-masing. Bapak dan Ibu, ada 3 tips sederhana. Pertama, minum air putih terlebih dahulu. Kedua, makan camilan dengan pelan, jangan terburu-buru. Ketiga, dengarkan tubuh. Kalau sudah terasa cukup, tidak perlu memaksakan. Bapak dan Ibu, puasa bukan hanya tentang menahan lapar, tapi juga tentang menjaga keseimbangan tubuh. Dengan camilan yang tepat, tubuh terasa lebih ringan, ibadah lebih khusyuk, dan puasa terasa lebih berkah. Silakan tuliskan di kolom komentar usia Bapak dan Ibu dan camilan apa yang paling sering dikonsumsi saat berbuka. Kita bisa saling menyapa, saling mendoakan, dan saling menguatkan. Terima kasih sudah menyimak dengan sabar. Semoga Bapak dan Ibu selalu sehat. Sekian dari saya. Jangan lupa like video ini, subscribe channel ini, pencet tombol loncengnya untuk dapat notifikasi video terbaru. Share video ini ke grup WhatsApp keluarga, grup pengajian rutinan, grup RT, grup RW. Sebarkan manfaat ini ke sebanyak mungkin saudara kita, dan jangan lupa komen di bawah dari kota mana Anda menonton, dan bagikan pengalaman Anda jika mengalami hal yang sama. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga tetap sehat, tetap bahagia, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.